Mari kita melihat tema kita yaitu hidup dengan identitas baru di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Mari kita membuka dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat situasi kota Efesus di mana surat ini ditujukan saudara kepada jemaat di Efesus. Saudara, bahwa kota ini sebenarnya kota yang luar biasa, dia sebagai ibu kota provinsi Asia, merupakan kota terbesar keempat di kerajaan Romawi. Efesus juga dikenal sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis yang terbesar. Ya, kebanyakan di sana penyembahan dewa-dewa sekali ya, politeisme. Efesus bukan saja sebagai pusat keagamaan tetapi juga berperan pusat perdagangan dan kebudayaan. Kota ini terletak di negeri Turki sekarang ya. Segala sesuatu yang najis, kotor, jijik dan mengerikan terjadi di situ. Dan saya juga sudah sertakan websitenya di mana saya mengambilnya. Saudara, melihat situasi seperti ini, inilah jemaat Efesus di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Situasinya sangat luar biasa saudara ya, banyak tantangannya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 sampai 20 saudara, wah banyak sekali tantangan di situ ya. Bagaimana sihir, ya, praktek perdukunan itu sangat kuat dan mempengaruhi. Dan ada kekhawatiran juga Rasul Paulus di di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29. Kekhawatiran Paulus ketika nanti setelah dia tidak ada akan muncul serigala-serigala yang akan merusak jemaat yang telah dia rintis saudara, yang dia telah layani begitu rupa. Nah pengaruh yang luar biasa ini ada di tengah-tengah jemaat Efesus. Kita bisa bayangkan situasi ini sangat berbahaya sekali ketika seorang percaya tidak mengerti tentang identitas siapa dia sebagai orang percaya. Maka dari itu Paulus sangat concern untuk memperjelas jemaat Efesus tentang siapa jati diri mereka. Di tengah pengaruh lingkungan yang begitu luar biasa, dia harus tahu identitasnya. Nah kalau kita lihat identitas yang disampaikan oleh Paulus untuk memperkuat iman daripada Efesus, jemaat di Efesus, kita bisa lihat di ayat yang ke-8, Efesus 5 ayat 8. Ditulis seperti ini, memang dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus menegaskan bahwa dulu memang identitasmu itu adalah warga kegelapan. Warga apa saudara? Kegelapan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan oleh pemberitaan firman Tuhan dan mereka boleh membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosanya sudah diampuni, tidak lagi mengalami yang namanya hukuman cash dan kredit saudara. Sudah dilepaskan dan mengalami hidup yang baru. Diberikan identitas baru, tidak lagi menjadi warga atau penduduk kegelapan. Tetapi menjadi warga apa saudara? Diberi identitas warga keterangan, bukan saudara. Kalau kegelapan lawan katanya keterangan, bukan. Tetap warga terang saudara. Jadi situasi jemaat saat itu yang telah membuka diri, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah mereka sudah menjadi warga terang. Nah identitas inilah yang harus mereka pegang saudara. Mengapa kita harus memegang identitas baru kita? Karena ada kemungkinan identitas itu bisa terlepas. Keselamatan bisa terlepas.
kalau Tuhan Yesus tidak mempertahankan hidup kita. Keselamatan itu bisa hilang. Syaratnya harus kalau Yesus melepaskan hidup kita, keselamatannya lepas. Tetapi selama orang itu tetap beriman, Yesus tidak akan pernah melepaskan. Keselamatan yang kau punya itu sangat berharga dan mulia. Yesus akan berjuang habis-habisan untuk saudara bertahan di dalam iman. Dia memegang erat tangan kita. Sekalipun kita tidak setia, Allah kita tetap setia. Itulah mengapa hari ini kita harus tahu identitas kita sebagai orang percaya. Jangan sampai pengaruh-pengaruh seperti yang ada di Efesus itu masuk. Praktek sihir ada, saudara. Praktek perzinahan ada karena penyembah Dewi Artemis itu kuilnya, saudara. Di sana disediakan ribuan pelacur. Perempuan-perempuan itu untuk siap melayani. Karena disitulah penyembahannya harus memakai ritual seperti itu. Dan itu menjijikkan dan mengerikan sekali. Dan bagaimana mereka bertobat orang-orang dari seperti itu. Dan itu masuk dan membawa identitas yang lama, kegelapan masuk di dalam gereja Tuhan di Efesus. Wah, itu Paulus menggambar dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Seperti serigala-serigala yang hendak menerkam mereka, saudara. Hari ini mari kita bersama sebagai orang percaya untuk tahu seperti apa hidup dengan identitas baru ini. Seperti apa, saudara. Mari kita sama-sama hari ini sedikit belajar, mungkin sedikit sulit, tetapi saya rindu Bapak Ibu pulang dari tempat ini sudah tahu identitas kita dan seperti apa saya harus menjalani hidup dengan identitas baru. Amin, saudara. Ya sedikit sulit tetapi saya mau Bapak Ibu belajar bersama saya. Baik, yang pertama saudara, dikatakan di ayat Efesus 5 itu, tadi kita telah membaca di ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di sini dikatakan berhati-hatilah dalam menentukan pilihan. Nah, kita seringkali diperhadapkan banyak pilihan. Ya, pilihan hari ini kita mau pakai pakaian apa dan seterusnya, saudara ya. Mau pilih ini atau itu ya, banyak sekali pilihan. Ya, bahkan pilihannya pun ada pilihan yang tidak relevan dengan firman Tuhan. Dan kita dilema bagaimana memutuskannya, saudara. Ya, bagaimana kita memutuskannya. Ketika kita mengikut apa yang dikatakan firman Tuhan, seringkali kita merasa wah nanti akan mengalami banyak kerugian. Contoh ketika kita bekerja, diminta untuk jujur, ya, taat. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu lingkungannya tidak jujur, harus kompak untuk bohong. Supaya apa, saudara? Aman pekerjaannya, saudara. Ini memang dilema, saudara. Ya, satu kali juga saya ada jemaat memberi informasi, tapi setelah dia mengalami banyak peristiwa, saudara ya. Pak, sebetulnya saya ini kerja itu di pelabuhan itu karena dia pengawas, saudara ya, pengawas untuk kontainer keluar masuk. Dia dapat tips, saudara. Tips itu untuk supaya didulukan begitu ya. Nah, tipsnya itu dikumpulkan dalam sehari itu jumlahnya cukup banyak. Dalam 1 minggu itu sudah jutaan, saudara. Tetapi karena dia di lingkungan itu banyak, bukan hanya dia saja yang bekerja sebagai pengawas, ada anak buahnya, maka dia memutuskan bahwa uang ini uang laki. Tidak boleh dibawa pulang ke rumah atau didomnoi ke istri-istrinya, tidak boleh. Tapi harus dihabiskan dalam 1 minggu itu. Cara menghabisnya itu yang mengerikan, saudara. Mereka bebas menggunakan, mereka ke nightclub, menikmati hidup malam begitu. Dan dia anak Tuhan. Dia menjadi dilema. Ketika dia tidak mengikut, maka dia juga akan mendapatkan ancaman. Dan dia ikut. Bagaimana dia memutuskan? Dia harus pamit sama istrinya. Dan dia ceritakan, tolong doakan saya. Supaya saya jangan terpengaruh. Ya itulah situasi dilema. Memilih. Nah dalam memilih ini, saudara, apa dasar pilihan kita? Itu yang harus kita tahu. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan di ayat 10, Efesus 5 ayat 10,
Dikatakan di situ bukan hanya sekedar memilih, tetapi bahkan disuruh ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi standarnya setiap kita dalam menjalani kehidupan rohani ini saudara. Mari kita belajar menguji setiap pilihan-pilihan kita. Standarnya apa? Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ini menjadi satu yang tidak mudah ketika orang Kristennya itu malas saudara. Tidak pernah mau mengupgrade diri untuk membekali dengan firman Tuhan. Karena standarnya sangat jelas sekali bahwa apakah keputusan saudara dan saya ini adalah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu yang harus menjadi pilihan utama. Karena di luar ini akan banyak sekali tawaran-tawaran yang menyerang iman kekristenan. Ya contoh aja kalau kita ini kepingin hidupnya lebih baik begitu ya saudara ya. Ikut ketika buka website itu ada muncul judi online. Nah ya toh ya di sana menggiurkan depositonya murah cuma 10.000 saudara ya. Kalau dulu yang disasar itu orang-orang menengah atas saudara. Nilai depositonya bisa di atas jutaan begitu ya. Tapi yang sekarang disasar itu kelas bawah saudara. Kelas bawah ini yang diserang. Dan saudara jangan pernah pikir saudara akan menang saudara dalam judi online ini. Karena semuanya itu scam saudara, tahu scam ya. Itu hanya software yang dibuat untuk saudara masuk saja tapi tidak pernah ada namanya undian. Kalau judi online itu tidak ada fisiknya. Lebih baik kalau mau judi ya judi yang onsite begitu saudara. Itu masih ada untung ruginya di sana. Tapi yang online ini benar-benar hanya saudara diambil uangnya, dirampas uangnya. Dan yang disasar orang-orang menengah bawah, terutama yang bawah. Ini sangat mengerikan. Dan masih aja ada orang-orang Kristen yang terjebak di dalam hal itu. Menganggap bahwa itu solusi yang terbaik untuk mendapatkan sedikit keuntungan dalam hidupnya. Padahal jelas itu firman Tuhan sudah menegaskan itu adalah perbuatan kegelapan. Tetapi masih juga menarik beberapa orang Kristen, orang percaya yang identitasnya sudah menjadi warga terang. Beralih saudara. Hari ini mari kita mau tegas. Standar yang harus saudara pakai dalam pilihan adalah uji. Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, lebih baik hari ini kita mengalami kerugian, mengalami kekurangan. Ya, beberapa waktu yang lalu, saudara yang lama, ya ada orang minta tolong, ya minta tolong. Pak, saya ini ada kesulitan, Pak. Tolong, Pak, ya bantulah. Ya saya bantu. Saya mau pinjam uangnya, Pak. Ya karena saya tahu orang ini membutuhkan, saudara. Ya sudah. Sampai lupa saudara. Ya biasanya yang lupa itu siapa ya saudara? Yang pinjam atau yang meminjamkan saudara? Yang pinjam seringkali yang lupa saudara. Malah yang pinjam ini eling saudara. Kalau dia punya utang saya sudah lupa saudara. Pak kok saya punya utang belum tak bayar katanya. Oh iya ya tidak apa-apa lah sudah lupakan. Tapi ya karena beliaunya sudah berpulang saudara saya kata tidak apa-apa. Ya tidak usah dipikirkan. Saudara seringkali kita dilema antara meminjamkan atau tidak meminjamkan. Ini akan membuat satu pelayanan menjadi rusak seringkali saudara. Nah apakah waktu kita mau melakukan itu kehendak Tuhan atau bukan? Itu harus juga menjadi ukuran. Kalau kehendak Tuhannya seperti apa? Ketika terjadi peristiwa di mana orang itu tidak mau membayar. Maka kehendak Tuhan dalam hidup saya apa? Saya harus merelakan, mengampuni. Bukan terus-menerus memikirkan dan menangisinya, saudara. Ya, mari kita melepaskan pengampunan, ya, melupakan. Tidak perlu lagi kita terus membawa pengingat. Ini akan menghambat kehidupan kita, identitas yang telah Tuhan taruh dalam diri kita, terang Tuhan itu menjadi terganggu oleh karena keputusan kita yang salah dalam memilih. Memang kita punya hak untuk menuntutnya, untuk mengembalikan. Tetapi baiklah kita mengingat bagaimana Tuhan telah memberkati hidup kita. Kita juga perlu melepaskan. Tidak mudah tetapi harus kita mengikuti kehendak firman Tuhan. Amin saudara.
bagiannya berikutnya saudara, apa dalam pilihan dikatakan tadi ayat 10 bahwa kita harus berkenan kepada Tuhan. Saudara lihat satu gambar ini, perjalanan kekristenan itu punya sasaran saudara, punya goal. Identitas yang saudara punyai saat ini, saudara pegang sebagai orang terang, itu punya sasaran. Bukan hanya sekedar kita beragama, ikut dalam ibadah, pulang minggu depan datang, lalu pulang lagi, dan seterus itu terus menerus berulang. Tidak. Setiap kali kita beribadah, kita punya satu tujuan bahwa di dalam gereja ini, saudara sedang diproses dan dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari saudara sampai kepada sasaran. Apa sasaran orang Kristen? Yaitu serupa dengan Kristus. Saat kita berada dalam jalan terang ini, maka perjalanan saudara akan membawa sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Tetapi banyak orang perjalanan keimanannya tidak mempunyai sasaran. Hanya sekedar dia menganut agama. Seremonial saja. Datang untuk memenuhi perasaan. Kalau saya orang Kristen tidak beribadah, maka perasaan saya merasa bersalah begitu. Merasa kurang komplit ya. Ada sesuatu yang kurang begitu ya. Ini adalah pandangan yang keliru. Saat kita beribadah hari ini, Tuhan sedang memproses kita. Sedang memperbaharui hidup kita. Dan itu membawa perjalanan kekristenan kita bisa sampai serupa dengan Kristus. Kapan serupa dengan Kristus? Kalau kita melihat gambar ini, keserupaan itu tercapai saat kita mengakhiri iman di dalam Yesus Kristus. Makanya mari saudara hati-hati di dalam memilih. Karena bisa saja di tengah jalan kita kehilangan arah. Identitas itu tidak lagi ada melekat dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir, oh saya masih orang Kristen, KTP saya tertulis nama di KTP adalah Kristen. Oh saya masih orang percaya. Belum saudara. Karena engkau dan saya harus mengakhiri iman itu sampai akhir. Sampai garis akhir. Sampai kematian menjemput kita. Kita telah mengakhiri pertandingan iman sampai garis akhir. Itulah kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus, bukan kesempurnaan. Keserupaan kita dengan Yesus Kristus. Tetapi orang yang di tengah perjalanan tidak mengakhiri imannya sampai garis akhir. Dia meletakkannya. Dia sudah menolaknya menjadi milik Yesus. Seperti oli di tangan yang begitu licin. Dan membuat kita terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Bukan Tuhan yang melepaskan. Tapi pribadi kita yang seringkali menolak. Mari kita akan lanjutkan. Jadi perjalanan kekristenan mengapa harus memilih? Pilihan kita harus kepada kehendak Tuhan. Karena kita mau serupa dengan Yesus. Wajah Bapak Ibu semua harus serupa dengan Yesus. Bukan serupa dengan suami atau istri ya. Seringkali waktu awal kami menikah saudara dengan Ruth ini, lalu ketemu dengan satu pendeta di bandara karena kami mau ke Bali. Dan dia, Bapak Pendeta Heli ini ngasih ucapan selamat. Selamat ya Fed, kamu sudah menikah. Oh ya Om, puji Tuhan gitu. Mana bojomu? Gak diajak tak? Nah ini nak bojo saya loh. Tak pikir adikmu Fed. Jadi wajahnya mirip. Wah gitu saudara ya. Wah puji Tuhan. Bukan hanya serupa dengan istri atau suami atau anak. Oh anaknya ini ganteng seperti papanya. Oh bukan. Kita harus berbangga bila kita bisa serupa dengan Yesus. Amin saudara. Itu menjadi puncaknya. Yang kedua, bagaimana menjalani dengan identitas yang baru seperti apa? Yang kedua itu adalah komitmen untuk belajar Alkitab. Ayatnya yaitu janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Alkitab mau membawa setiap saudara adalah orang apa? Bijak, bukan orang bebal. Orang bijak itu didapat dari mana? Tidak mungkin orang itu bisa bijak dengan sendirinya, saudara. Harus ada standarnya. Bahkan orang di luar Yesus pun juga dikatakan ada orang yang bijak. Tetapi apa dasarnya dia menjadi orang bijak? Bisa saja dia mendapatkan ilmu dari filsafat. Wejangan-wejangan dari
banyak nasihat-nasihat orang filosofi yang begitu hebat, itu menjadi dasarnya sehingga dia bisa wise dan bijak, memberikan nasihat, memberikan teladan dan seterusnya. Tetapi itu bukan standar orang terang. Standar orang terang adalah tetap Alkitab, firman Tuhan. Harus benar-benar kita pelajari, saudara. Bahkan kalau saudara lihat motivator banyak sekali di dunia ini menggunakan Alkitab, Mazmur, Amsal dan seterusnya untuk membuat satu ceramah dan membagikannya. Nah, tapi bagaimana dengan orang Kristennya? Seringkali kita malas untuk belajar Alkitab. Hanya kita pikir bahwa Alkitab ini adalah bagiannya pelajaran dari orang-orang sarjana teologi ya, mereka yang masuk STT belajar Alkitab, atau bagiannya Bapak Pendeta, atau diaken, atau yang mereka yang melayani harus belajar. Tidak, ini adalah kewajiban setiap orang yang mempunyai identitas terang belajar Alkitab. Belajar Alkitab ini membawa orang itu akan bijak. Coba dilihat di Amsal 1, saudara. Amsal 1, ayat yang ke-7 mungkin bisa tampilkan aja. Takut akan Tuhan adalah apa, saudara? Permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sudah sangat jelas, clear sekali bahwa ketika orang itu mempunyai takut akan Tuhan, maka dengan pasti orang itu adalah mempunyai apa? Pengetahuan akan Tuhan. Letaknya di mana? Alkitab itu, saudara. Tetapi orang bebal itu siapa? Orang bebal itu yang menolak pengajaran Alkitab. Yang menghina hikmat Alkitab. Dia menolak. Menghina. Itulah yang disebut orang bebal. Orang Efesus ini banyak sekali pengaruh. Bahkan anak imam Yahudi Skewa itu mencoba mengusir iblis dengan nama Tuhan. Bahkan iblis menggagainya dengan berkata, aku kenal Paulus, aku kenal Yesus, tapi kamu ini siapa? Seringkali kita mencoba menipu, ikut dalam pelayanan, seolah-olah kita hidupnya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Padahal kita tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan dan kita mencoba melangkah dan melakukan satu kegiatan. Maka iblis bisa tahu bahwa kita bukan miliknya Yesus. Bukan bagian dari anak terang. Tidak punya kuasa untuk mengusir kegelapan karena dia adalah anggotanya. Mari kita hari ini pastikan bahwa saudara dan saya bukan orang bebal. Tapi orang yang bijak, yang mau terus-menerus belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu bukan hanya waktu minggu ini. Tetapi waktu setiap hari di rumah kita masing-masing sediakan waktu. Khusus bersaat teduh. Membaca Alkitab dari urut, bukan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat itu renungan harian. Tapi kalau baca Alkitab itu urut. Bukan hanya sekedar baca, tetapi menggali pribadi. Itulah yang disebut saat teduh. Kami ada tools untuk membuat saat teduhnya secara runtut. Bagaimana kita harus mencari kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan dan mengaplikasikan untuk hari ini. Nah, ketika saya mulai bertanya, mengapa ya? Ada orang Kristen tetap bebal. Apa yang melatar belakangi? Ketika saya mulai mencoba merenungkan ini, saudara. Oh, ternyata orang Kristen bebal ini salah sistemnya. Salah posisi imannya. Makanya kenapa dia tetap bebal walaupun dikhotbahi, diberikan nasihat, diberikan contoh, tetap tidak berubah, saudara. Firman Tuhan sudah jelas kita terima dan kita dengar, tetapi hidupnya kok seperti itu, masih jahat, hidup tak bermoral dan seterusnya. Karena sistem imannya keliru. Mari kita akan lihat satu gambar lagi. Kita akan perbaiki hari ini kalau memang ada. Kalau tidak ya puji Tuhan. Berarti sudah sesuai sistem imannya. Nah di gambar ini saya mau jelaskan ada kereta api jadul, saudara ya. Yaitu kereta api yang pakai bahan bakar bara itu ya. Atau areng gitu ya. Kayak kayu zaman dulu.
Nah, mesin lokomotif itu adalah fakta. Faktanya apa? Allah dan firman. Dan bahan bakar batu baranya itu adalah iman. Dan gerbong penumpang itu adalah perasaan. Kereta api ini akan berjalan sesuai standarnya. Dan itu akan membawa kepada keserupaan dengan Kristus. Iman itu apa? Kepercayaan kita kepada Allah dan firman. Perasaan itu hasil pengalaman kita. Nah, kalau posisinya dibalik, saudara. Perasaan atau kita ini mengikut Yesus dengan perasaan dan imannya itu taruh belakang, gerbong yang belakang itu maju ke depan, ya, menggantikan iman, mengikut fakta itu Allah dan firman dengan perasaan, maka membuat kekristenan itu stuck, bebal, tidak berjalan. Terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun tetap sama, tidak maju-maju. Mengapa? Karena salah meletakkan bahan bakarnya. Kita tidak bisa mengikut Allah dan firman dengan perasaan. Tidak bisa. Kita harus mengikut Allah dan firman dengan iman sebagai bahan bakar. Saya mau kasih contoh seperti ini. Ketika firman Allah mengatakan, ketika kita dalam satu situasi kekurangan, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ya, kalau burung di udara, bunga bakung itu Tuhan hiasi, Tuhan pelihara. Kamu ini orang yang luar biasa, telah diselamatkan, pasti terpelihara. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Tetapi karena perasaan, karena menurut pengalaman, biasanya ya, kalau Tuhan yang jawab itu lama. Bahkan doa sampai jengking-jengking itu loh, enggak dikabul-kabulkan. Mana buktinya sampai sekarang hidup saya susah. Bahkan bertubi-tubi masalah terus menghantam hidup saya. Percuma saya datang kepada Tuhan. Akhirnya apa saudara? Bebal. Menolak firman Tuhan. Dia tidak mau lagi datang beribadah. Sumpek saudara. Ya, ikut Tuhan ini mana buktinya? Karena apa? Karena inilah sistem yang keliru. Karena dia mengikut Yesus. Faktanya ini dengan perasaan. Inilah yang membuat mengapa orang Kristennya bebal. Kalau lagi happy, lagi dapat berkat, Tuhan berkati. Wah semangat. Ikut pelayanan ini itu saudara. Dengan bergairah. Tetapi waktu melihat fakta lagi. Melihat bagaimana perjalanan pelayanan yang dia jalani itu adalah pelayanan yang tidak menyenangkan. Wah kecewa, wah kenapa pelayanannya kok tempatnya seperti ini. Ya, ketika saya diajak kawan ini pelayanan ke daerah Mamasa, saudara. Wah perjalanannya aduhai saudara ya. Berangkat pagi-pagi jam 3 sudah persiapan. Sampai di Mamasa itu kurang lebih jam 7 malam saudara. Itu baru perjalanan yang berliku-liku saudara ya. Makan pun sangat terbatas. Sampai di tempat airnya tidak ada. Hanya terbatas kami harus sharing satu kamar itu harus airnya cuma satu bak harus paruan begitu ya. Untung teman saya tidak mandi saudara. Jadi saya mandi, ya, saya tidak bisa walaupun airnya dingin sekali. Ya ketika melihat fakta seperti ini, wah mungkin kita bisa berkata, wah lain kali saya tidak mau ikut lagi pelayan. Karena apa? Mengikut dengan bahan bakar yang salah. Perasaan. Mari kita jangan lagi meletakkan perasaan itu sebagai bahan bakar mengikut Yesus. Tetapi biarlah berdasarkan iman. Apa kata Alkitab yang dikatakan, saya percaya perasaan harus ikut pada iman. Mungkin perasaan saya sekarang hari ini masih tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Saya harus tetap menaruhkan pengharapan saya pada iman kepada firman Allah dan firman itu. Harus meletakkan. Apapun situasi hati kita, pengalaman kita, tidak akan membawa kita serupa dengan Kristus. Tapi ketika saya menaruhkan pada bahan bakar iman saya, maka kekristenan saya bisa terus berjalan sampai kepada kesempurnaan. Hari ini saya mengajak setiap saudara, kalau ada sistem yang keliru, mari kita segera akhiri. Karena ingat identitas kita itu mahal harganya saudara. Dia bayar dengan lunas. Menjadi warga terang,
di tangan Tuhan, kita tidak mudah akan dilepaskan. Sampai apa? Sampai akhir hayat kita. Ketika kita mulai salah menaruh sistem, kita mulai mengubahnya dengan kebebalan kita tidak mau mempelajari firman, maka sangat sulit kita bisa mengakhiri pertandingan iman. Selagi kita bernafas dan bisa beribadah hari ini, pastikan katakan, Tuhan, saya mau mengikut Engkau dengan menaruh imanku di depan sebagai bahan bakar untuk terus berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Bagian yang terakhir, yaitu bagaimana seperti apa identitas berjalan dengan identitas yang baru, yaitu dapatkan peluang-peluang baru. Di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Situasi di Efesus itu bukan situasi yang baik, hari-hari yang jahat sekali. Yang dikatakan Paulus di Kisah Para Rasul pasal 20-29 akan seperti serigala ketika Paulus akan meninggal, saudara ya. Ketika ketiadaan Paulus nantinya dia mengalami kekhawatiran, jangan-jangan serigala ini akan menyusup masuk dan mulai merusak pelayanan yang sudah ditanam. Bersyukur kalau hari ini Bapak Gembala masih terus mendampingi saudara. Terus membekali saudara, membentengi rohani saudara. Tetapi setelah nanti kelak kita sudah kembali ke rumah Bapa, saya rindu gereja GBI Maranatha akan eksis dengan jemaat yang luar biasa, yang sudah ditanam dengan iman kuat sehingga tidak mudah dirusakkan oleh apapun serigala-serigala di luar sana. Karena pondasinya sudah kuat sekali di tempat ini. Amin, saudara. Untuk itu mari kita tahu ada peluang-peluang baru apa yang perlu kita pikirkan saat kita hari ini tertanam di gereja GBI Maranatha. Apa yang perlu kita cari? Bukan uang untuk ibadah kita. Tuhan berkati pekerjaan saya melimpah-limpah. Tuhan sudah tahu. Tuhan pasti berkati. Tuhan beri saya kesehatan. Sudah tahu Tuhan akan perlengkapi saudara dengan kesehatan yang luar biasa. Tuhan tahu kebutuhan apapun hidup kita di dunia ini. Tuhan sudah tahu semua yang kita butuhkan. Tetapi yang perlu menjadi kerinduan kita bersama. Mari seperti Paulus katakan, selagi masih ada waktu yang ada. Paulus berusaha untuk merebut sebanyak mungkin peluang-peluang baru untuk dijangkau dan diberitakan firman Tuhan. Kita lihat saudara, observasi Paulus ya, kita mau observasi Paulus di Efesus ya. Kita pakai di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Di sana Paulus mengobservasi penduduk di Efesus itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berseru meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Dia melihat satu peluang, ini daerah yang jahat. Situasi hari-hari yang jahat. Disinilah butuh Injil terang Tuhan. Peluang ini dia mulai tangkap dan dia mulai gumuli selama 3 bulan. Paulus mengobservasi daerah itu. Dan dia mulai memberanikan diri dan mengajar di tempat-tempat ibadah, rumah-rumah ibadah. Dan di ayat 9 dia mengatakan, tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Ketika kita melihat fakta bahwa pemberitaan firman Tuhan tidak selalu bisa diterima dengan mulus, dengan sukacita. Ada penolakan dan ketegaran hati. Tidak membuat Paulus berkata menyerah, surrender. Ketika kami membagikan pelayanan pemuritan, saudara, tidak semudah apa yang saya pikirkan selama ini. Ternyata betul-betul perjuangan yang penuh dengan pengorbanan yang luar biasa. Baik tenaga, pikiran, keuangan, semuanya harus berkorban. Hanya untuk beberapa orang. Dan saya berkata pada teman saya, apakah Anda tidak menangis, bersedih ketika melihat murid-murid yang harus diwisuda itu sekitar jumlahnya hampir 14, tapi hanya 7, separuhnya saja. Dan kami harus mengeluarkan sebegitu banyak pengorbanan. Dia ngomong, 1 jiwa berharga di hadapan Tuhan. Kami harus bayar, ini menjadi benih yang tertanam di daerah itu. Agar mereka memperluas pekerjaan Tuhan di daerah itu. Saudara, mungkin kita berpikir betapa sia-sianya Paulus. 3 bulan dan ternyata
Ada orang-orang yang tegar hati, tetapi bersyukur Paulus tetap bertahan di dalam peluang yang baru ini. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Saudara, ternyata masih ada beberapa orang yang mau dilatih, dimuridkan oleh Paulus. Tak apa-apa. Dan dilanjutkan ayat 10-nya. Hal itu dilakukannya 2 tahun. Sehingga semua penduduk di Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jeripaya Bapak Ibu hari ini tidak sia-sia. Identitas yang saudara terima hari ini. Itu sangat berharga Tuhan berikan. Apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selain mendedikasikan hidup ini untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Masih ada beberapa orang, bahkan dari beberapa orang itu. Seluruh daerah Asia itu mendengar berita tentang Injil. Hari ini saya mendorong setiap Bapak Ibu, di mana kita beraktivitas, ingatlah identitas kita adalah anak terang. Di sanalah Tuhan mau tempatkan terang itu untuk mempengaruhinya. Amin. Ya, kita harus mempengaruhi. Kisah Para Rasul 20 ayat 31 sebagai ayat terakhir. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ingatlah, kalau hari ini Bapak Ibu bisa beribadah dengan baik, mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Ini kan ada seorang figur gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Sudah selayaknya lah kita juga mendedikasikannya keteladanan ini kepada yang lain. Melayani dengan sepenuh hati. Ini adalah peluang saudara. Hak istimewa yang Tuhan berikan ketika saudara melayani apapun bidang gereja ini. Misi apa yang sedang Tuhan berikan, percayakan. Itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan. Lakukan dengan segenap hati. Kemarin saya menghadiri satu pernikahan dari teman kita, yaitu dari gereja GBPS KWW, mungkin kenal ya. Dan saya tanya bagaimana kesehatan, karena sering dia nunjukkan apa posisinya ada di rumah sakit ya, dia cek lab. Dia ngomong, ya memang kesehatan saya sih buruk gitu ya hasil labnya, dan bahkan lab sudah mulai menolak karena sudah terlalu tinggi semua. Tetapi dia ngomong, tetapi saya tidak menyerah dengan kesehatan saya. Bahkan saya terus melayani Tuhan. Bahkan misi yang dia lakukan semakin luas, saudara. Semakin luas. Terakhir dia itu menjangkau jiwa-jiwa, membawa ke gereja orang-orang jalanan, dirawat dan disembuhkan. Kalau memang dia sakit, dia obati. Kalau mati, dia siapkan peti matinya begitu ya. Dan bukan hanya itu, dia tingkatkan lagi sekarang memberi makan ratusan Gojek ya, yang online itu. Jadi dia memberi makan dan memakai tenaga non-Kristen untuk masak. Dan non-Kristen ini kemarin datang ke pernikahan saudara, dan dia, ngapain kamu datang? Oh Pak, saya ini toleransi Pak. Jadi dia ikut saudara ibadah. Wah luar biasa saudara. Jadi ini dilakukan dengan keterbatasan fisik. Mari ingatlah cucuran air mata Bapak Gembala yang siang malam mendoakan. Ambil peluang-peluang kita di mana kita berada untuk menjadikan terang Kristus bercahaya. Amin saudara. Ya, kemarin waktu saya ada di Korea, juga titip salam untuk Bapak Gembala dan jemaat dari gereja Sungmin, yaitu Bapak Pastor Lee yang kemarin juga khotbah di tempat ini di hari Jumat ya. Mereka mengapresiasi dan sangat senang sekali melihat perkembangan gereja ini. Dan dia mendoakan untuk pelayanan di tempat ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya berada di sana saudara, betapa mereka sukacita menyambutnya. Seperti kami ini, saya sampai dengan istri itu malu, merasa siapalah kami. Saya tahu apa yang di benak pikiran. Seperti mereka menyambut para pejuang yang sudah berdarah-darah, dan di sana dia merawat dan memperhatikan apa saja dibuat kami seperti orang yang disukakan begitu luar biasa disambut.
Bahkan yang terakhir saudara, saya sakit gigi, cekot-cekot saudara, sepanjang itu enggak bisa nikmati makanan. Di hari yang terakhir itu teman saya mengajak, ayo ke dokter. Saya pikir, waduh dokter ini di sini berapa biaya? Saudara, dokter itu ruko kecil saudara. Wah saya pikir ya udahlah. Waktu di atas sudah dilayani itu luar biasa. Dia ngomong gini, harusnya ini butuh 4 kali datang untuk perawatan supaya sehat. Tapi sama dia dikerjakan 1 jam karena mau pulang, saudara. Dikebut, saudara, dibius semua dan diobati. Tidak boleh dicabut karena kalau nanti dicabut kamu tidak bisa keluar dari Korea. Jadi dia kerjakan begitu cepat, saudara, 1 jam selesai. Dan berapa biaya? Tidak perlu. Karena kamu seorang pejuang yang melayani. Harus melayani di Indonesia dengan sepenuh semangat. Wah ini keteladanan. Saya berkata kalau orang asing aja peduli, apalagi kita orang percaya, tidakkah kita peduli dengan negeri kita Indonesia. Amin saudara. Mari kita bersama dengan Bapak Gembala untuk melayani Tuhan dengan powerful. Cari peluang-peluang baru. Sebagai kesimpulan khotbah saya, hidup dengan identitas baru berarti hidup dalam kesadaran penuh akan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Pergunakan waktu dengan bijaksana serta fokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Dengan demikian dunia dapat melihat Kristus dalam hidup kita sebagai kesaksian. Bergantunglah penuh pada Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Biarlah seluruh kehidupan baru kita, identitas baru kita, benar-benar bermanfaat. Membawa kita sampai kepada kekekalan. Kiranya renungan ini membawa kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan.